Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Mbah Ratno Rintisan Soekarto. Beliau mengembuskan nafas terakhir tadi jam 4:28. Sempat dikabarkan kritis kemarin siang sampai akhirnya Tidak kuat. koma ya tadi malam ya, dan akhirnya meninggal di jam 4:28 tadi pagi ya teman-teman. Beliau mungkin tidak kuat menahan luka yang terlalu parah yang di badannya, sampai akhirnya takdir mengatakan Mbah Ratno harus kembali kepada Sang Kholik. Saya mewakili keluarga besar Mbah Ratno, ya, bila mana mungkin ada tutur kata, tingkah laku yang salah, meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga mendiang almarhum Mbah Ratno diterima segala amal baiknya, diluaskan kuburnya, serta ditempatkan di sisinya di dalam tempat yang paling indah, jannahnya Gusti Allah. Allahumma Amin. Saya pribadi juga meminta maaf kepada Mbak Ratno. Ya, walaupun perkenalan saya dan Mbak Ratno itu singkat, tapi pernah terjadi hal yang kurang mengenakan bersama beliau. Saya sempat memukuli beliau karena lantaran emosi. Ketika itu memang kondisinya sudah chaos. Marcel lagi dibawa ke Asupanting. Asupanting mengharapkan Mbak Ratno itu untuk diserahkan. Secara refleks saya menyuruh Mbak Ratno untuk keluar supaya digantikan dengan Marcel posisinya. Beliau tidak mau dan saya emosi. Sempat terjadi pemukulan di dalam mobil waktu itu. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Mbak Ratno ditempatkan di tempat yang terbaik. Tidak bisa. Saya tidak memaafkanmu. Terus, Mas, kira-kira tunggu medenyong ya. oh ya jelas. pasti kalau itu Pasti. Kena. Mas, maksudnya ya sama, saya juga waktu dimasukin ke mobil juga emosi juga ya, sempat dicek sekali lah, saya ingat saja sekali atau 2 kali. Saya berkali-kali Mas. nih Hel, tolong ganti sudut pandangmu mengenai hantu dan orang mati, ya. Tidak ada kaitannya. Maksudnya waktu lagi itu kan mendelik-mendelik kayak gini loh. Ya makanya tidak ada kaitannya hantu sama orang mati. Kalau memang berkaitan karena pikiranmu sendiri yang merasa ketakutan. Orang udah meninggal dunia di sana, bertanggung jawabannya berat pun pede-pedenya ngantuin kamu. Kamu penting apa di hidupnya? Kayak gitu, Mok. Ya kan takon. Orang ngerti kan tak. Itu ya teman-teman ya. Ternyata pertemuan begitu singkat dan akhirnya Mbak Ratno di ujung kehidupannya itu menyerahkan diri agar kami semua itu selamat. Sebenarnya poin pentingnya di situ. Dan saya bersaksi bahwasanya Mbah Ratno di ujung kehidupannya itu sangat mulia dan baik ya. Walaupun kita belum bisa tahu, teman-teman, di sini apa yang telah diceritakan oleh Ana, ya, selaku sang pemimpin dari Asupanting itu sedang mencari darah yang disimpan oleh Mbah Ratno. Kami
belum sempat menanyakan itu karena kondisinya Mbah Ratno juga masih kritis. Saya pikir dan saya duga Mbah Ratno akan pulih dan sehat kembali. Ya, Ternyata Mbah Ratno harus kembali kepada Sang Pencipta ya teman-teman. ya mungkin usia lo lebih sayang. Ya, saya minta waktunya sedikit untuk kita semua untuk mengirimkan Al-Fatihah lah. Satu kali lagi buat Mbah Ratno bikin bin San Sukarta. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon Mbah Ratno bin San Sukarta. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Ternyata Mbah Ratno itu hidupnya sebatang kara, teman-teman. Beliau tidak memiliki istri, anaknya pun nggak tahu di mana. Punya anak satu sebenarnya. Informasinya terakhir itu menikah dengan orang Kawunganten. Namun setelah itu merantau keluar Jawa, hingga saat ini itu nggak ada kabarnya. Kami mengakses untuk mengabari anak kandung dari Mbah Ratno saja Temannya sudah tidak aktif. sampai detik ini kita belum bisa menembus menuju ke sana. Di apa namanya Mas? Pulaunya apa itu? Sulawesi apa? Tenggara. Ternate mana Gun? Bukan Sulawesi kalau Ternate ya? Nah itulah. Ya itulah. Ya itu Ternate lah pokoknya. Ternate informasinya teman-teman. Ya. Jadi sumber air sudah dekat gitu. Sekarang ini kita posisi udah jam 10 pagi. Kita tadi habis prosesi pemakaman dan akhirnya kita berkumpul ini mengabarkan kabar duka ini ya teman-teman ya. Ya, dengan harapan Mbah Ratno almarhum banyak yang mendoakan. Kembali lagi ke permasalahan. Kita sedang mencari informasi lagi mengenai keberadaan darah yang sedang dicari oleh Asupanting, itu satu. Yang kedua, kita tidak memiliki waktu banyak karena dijanjikan jika selama 3 hari saya tidak bisa memberikan darah yang diminta oleh Asupanting yang disimpan oleh Mbah Ratno, mereka akan menganggap saya adalah musuh terbesarnya. Gitu ya teman-teman. Ya wis yuk, lanjut. Diki telepon apa Sen? Mas Diki belum berangkat teman-teman. Mas, ya. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Junet, Mas. Oh Junet ya. Anu pada kan di sini Mas ya. Ya sekarang pemakamannya Mbak. Oh iya pemakaman Mbah Ratno ya. Iya. Ya punten nggih Mas. Nyong kenal diri nyong Junet. Ya. Nah, nyong kan karo Mbah Ratno ya wis kenal suwe. Sedesa karo Mbah Ratno ya. Ya sedesa ya se RT lah paribasane nyong ngomong adoh nang pinggir Mbah Ratno wong gunung ya nang sing anu wong kota. Oh, tapi anu wis apa suwe? Ya wis apa suwe. Sing Oh. intine nyong ki anu kepriwe yo. Kanu nyong karo Mbah Ratno kenal perek. Ya. Lah nyong anu wong desa yo, jare Mbah Ratno nyong krungu almarhum nyong iki berarti jenengan pada jenengan makom nyong buring makom. Nah, intine nyong kan Mbah Ratno kenal karo nyong anu wong kluthuk lah wong desa. Maune kan utang piutang karo nyong Mas, di gue. Siapa yang hutang? Mbah Ratno itu yang hutang sama saya. Nah terus? Nah, saya minta wilayah pertanggungjawaban jenengan lah. Karena jenengan yang memakamkan Mbah Ratno. Setahunya ya saya tahunya jenengan keluarga Mbah Ratno gitu. Itu gimana Mas? Masalahnya hutang manakala itu kan ya gimana ya Mas? Orang yang udah meninggal hutangnya harus dilunasin. Memang hutangnya berapa?
anu Mas? Hutangnya sama saya jujur aja itu 7 juta. Banyak tuh. Baratno Iya. utang jenengan 7 juta. Iya, utang saya 7 juta. Nah, istri saya kan Astagfirullahaladzim. sekarang tahu katanya Mbak Retno meninggal, jadi saya mencari jenengan, mumpung ketemu jenengan ini di jalan ini baru pemakaman saya mohonlah untuk jenengan bertanggung jawab mengembalikan utangnya Mbak Retno ke saya senilai 7 juta, Mas. Ya, keluarganya Mbak Ratno sih sebenarnya mana? Saya dengar itu nggak ada sih, pada di mana? Iya. Saya nggak tahu itu, makanya kan saya bingung. Yang tahu karena saya yang tahu Mbak Ratno meninggal, jenengan yang istilahnya Ngurusi. lagi mau memakamkan, ya saya tahunya keluarganya Mbak Ratno jenengan. Oh, Kayak kayaknya salah paham kayaknya Mas. Jelasin. Oh, Ini sebetulnya kami itu bukan keluarga dari Mbak Ratno. Kami kenal Mbak Ratno itu paling sekitar 1 mingguan. Belum lama, Cuma sering bareng. cuma sering bareng nyatanya. tapi ya saya kan saya kan nggak tahu apa ya Mas. Saya juga nggak kenal keluarga Mbak Ratno. Saya juga satu kampung, tapi ya kelihatannya dekat ya dekat. Cuma kan silsilah Mbak Ratno saya nggak tahu. Tapi dalam prosesi pemakaman kan Iya, jangan yang tanggung memakamkan jawab. tanggung jawab ya. Saya tahunya ya jenengan saudara gitu loh Mas. Makanya saya minta tanggung jawab jenengan. Karena nggak mungkin kalau bukan saudara, nggak mungkin mau memakamkan gitu loh Mas. Menurut saya. Ya kalau sih memakamkan sih ya warga. Kalau saya kan ya memang tadi masalah biaya kami yang tanggung. Iya. Cuma ya karena sebatas saya kenal sama Mbak Ratno, dan Mbak Ratno juga memiliki apa namanya hal baik lah untuk kami semua. Tapi kalau hutang piutang jujur kami Tidak tahu menau. Itu tahun berapa itu Ya hutangnya? hampir sudah 4 tahun lah Mas. 7 juta. 7 juta ya. Pokoknya ya saya wong tahunya jenengan yang memakamkan, jenengan yang bertanggung jawab memakamkan, ya saya tahunya jenengan lah. Pokoknya saya minta diganti rugi utangnya Mbak Ratno ke saya. Masalahnya ya namanya utang Mas lah. Orang meninggal kan harus dilunasin. Nanti kan di akhiratnya juga gimana sih? Nah, waktu itu hutang buat apa sih Pak Junaid? Ya dulu teh katanya itu mau istilahnya buat persyaratan apalah itu katanya Astagfirullah. itu Mas. Oh, beli Jadi, persyaratan. iya katanya beli persyaratan mau istilahnya ngobatin orang mana gitu, saya juga nggak tahu ya gitu loh. Jadi Terus- saya kan nggak enak ke situ bolak-balik sama istri saya terus sama saya, terus dia ya nggak tahu lah namanya itu ya menyembuhkan diri katanya saya punya ini lah. Saya kan gak enak loh Mas bolak-balik ke rumah saya itu, ya saya pokoknya minta pertanggungjawaban jenengan selama kayak gitu. Oke Mas, kalau misalkan diklasin apa Mas? Kan orangnya sudah juga udah nggak ada. Ya kalau masalah diiklasin sih gimana ya, kalau sedikit sih ya nggak apa-apa saya ikhlasin ya. Itu Iya kan ya. nominal 7 juta lah. Yang istri saya yang mengasihkan, saya kan gak enak Mas. Istri saya harus pokoknya uangnya harus kembali lah ya gitu. Ya kalau perempuan memang Ya terus terang aja ini Mas Junaid, kita itu bukan saudara dari Mbak Ratno. Kalau misalnya perihal hutang piutang, yang tahu waktu itu kan cuma jenengan sama Mbak Ratno. Kita mana tahu masalah kayak gitu. Dan uang 7 juta itu ya kalau sekarang kami masih hitungannya masih bocah, uang 7 juta dari mana Mas? Pokoknya saya nggak mau tahu lah. Wong ketahunya saya jenengan yang bertanggung jawab memakamkan. Saya dengar-dengar dari tangga Teparo katanya jenengan yang itu membiayai semuanya. Jadi saya pribadi ya jujur aja, berarti jenengan kan orang yang bertanggung jawab ke Mbak Ratno gitu loh Mas. Itu gimana lah. Pokoknya saya minta dikembalikan uang Ya 7 biaya juta itu. pemakaman saja nggak sampai gini, 7 Pak. juta. kayak gini. Kan itu kan bukan nominal sedikit ya Mas Junaid. Iya. Ya paling enggak kan 7 juta kan kita harus cari, Iya. atau mungkin nanti kita rempuk dulu. Nah, setelah ada mungkin 1 bulan atau 2 bulan baru bisa mengembalikan. Oh ya enggak Mas, pokoknya saya mumpung ini masih ketemu di sini, saya nggak tahu jenengan posisinya ke rumahnya di mana, kan saya susah Mas lah. Pokoknya harus sekarang aja. Kayak gitu Mas, diselesaikan lah monggo. Ya Ya. waktu
meminjam itu saksinya cuma istri Iya, doang. cuman istri sama